Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasan di Kiatusda untuk mapel IPA di paket yang ke-7. Nah, langsung saja ya. Nomor 1. Seorang guru menyampaikan materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, perwakilan peserta didik diminta menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, kemudian merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan tadi itu apa saja? Nah, di sini kata kunci yang pertama adalah menggunakan panca indera. Nah, menggunakan panca indera ini termasuk ke dalam bentuk pengamatan atau melakukan observasi. Nah, termasuk dengan melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, itu termasuknya di observasi. Selanjutnya nomor 2, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, ini itu termasuk ke dalam inferensi. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Nah, kalau misalnya dulu ketika kalian kelas 1 itu pernah diajari mengenai penyelidikan ilmiah itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain yang pertama itu adalah pengamatan atau yang tadi disebut sebagai observasi. Jadi di sini itu dia memaksimalkan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian pengamatan ini dilakukan untuk apa? Untuk mengumpulkan data dan juga informasi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah membuat inferensi. Jadi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, yang nomor 3 itu adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini adalah karena tadi kan sudah dapat beberapa data. Nah, kemudian dari hasil itu kita sampaikan baik secara lisan maupun dengan tulisan. Nah, pengkomunikasian ini tuh dapat berupa dalam bentuk tabel, kemudian grafik, bagan, dan juga gambar. Nah, sehingga dalam soal tadi dan beserta kata kunci yang sudah disebutkan, maka di sini jawaban yang tepat itu adalah yang di option A, yaitu pengamatan, kemudian inferensi, dan juga mengkomunikasi. Nomor 2. Dalam botol termos terdapat 230 gram kopi pada suhu 90 derajat Celcius. Ke dalam botol tersebut ditambahkan suhu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu campuran jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos? Di mana kalor jenis air sama dengan kalor jenis kopi, sama dengan kalor jenis susu, sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini kita identifikasi dulu nih yang pertama. Di sini ada 230 gram kopi, berarti di sini adalah massa yang pertama, kita anggap seperti itu. Kemudian suhu 90 derajat Celcius ini sebagai T yang pertama, suhu yang pertama. Kemudian di sini ditambahkan lagi 20 gram. Nah, 20 gram ini termasuk di massa yang kedua. Kemudian suhu 5 derajat ini adalah suhu yang kedua. Nah, yang ditanyakan itu adalah suhu campuran atau TC-nya. Nah, kita ingat kembali mengenai asas Black di mana Q lepas itu sama dengan Q terima. Diingat lagi bahwa yang melepaskan itu adalah yang punya suhu yang tinggi. Kemudian yang menerima itu adalah suhu yang rendah. Sehingga dapat dituliskan bahwa M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 dikalikan delta T2. Nah, delta T ini kita jabarkan lagi. Untuk yang pertama yaitu T1 dikurangi dengan suhu campurannya. Kemudian untuk delta T yang kedua itu penjabarannya adalah suhu campuran dikurangi dengan suhu yang kedua. Nah, dari sini kita tinggal masukkan nih, apa saja yang tadi kita ketahui dimasukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga yang pertama, 230 tadi massa yang pertama dikalikan satunya ini, C dari yang sini. Kemudian dikali lagi dengan suhu yang pertama. Suhu yang pertama adalah 90 derajat dikurangi dengan TC. Nah, TC ini nanti yang kita cari. Sama dengan massa yang kedua berapa tadi tambahnya? 20 dikalikan 1 dikalikan TC dikurangi dengan 5. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 0 dari sisi kiri dan juga 0 di sisi kanan.
Ini kita sederhanakan sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, setelah kita memperoleh ini, selanjutnya kita kalikan. Nah, 23 kita kalikan dengan TC, 23 dikalikan dengan 90. Kemudian yang di sisi sebelah kanan, 2 dikalikan dengan 5, kemudian 2 dikalikan juga dengan TC. Hasilnya adalah sebagai berikut. 2070 dikurangi 23 TC sama dengan 2 TC dikurangi 10. Nah, di sini kita samakan yang TC dengan TC, kemudian yang angka ini juga dengan yang angka, sehingga diperoleh bahwa 2070 ditambah dengan 10. Ini kan di sini negatif karena pindah ruas, jadinya dia positif. Nah, lanjut ini 2 TC. Nah, di sini kan negatif 23 TC. Karena dia negatif akan pindah di ruas kanan, berarti nanti dia akan berubah jadi positif. Nah, ini tinggal dijumlahkan sehingga diperoleh bahwa hasilnya adalah 2080 sama dengan 25 TC. Nah, kemudian TC-nya diperoleh dari 2080 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 83,2 derajat Celcius, yaitu ada di option yang D. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Jadi ada 4 pernyataan. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi manakah yang sesuai dengan prinsip dari hukum Newton. Nah, yang pertama, semakin cepat seseorang mengendarai sepeda, maka akan semakin besar terpaan angin dari depan. Nah, ini benar ya. Jadi ini termasuk dalam hukum F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita semakin cepat mengendarai sepeda, maka nanti kita juga akan menerima terpaan angin dari depan yang sama besar. Nah, nomor 2, massa benda yang semakin besar, maka akan makin besar percepatan yang dialami. Nah, kita ingat kembali ini termasuk di hukum 2 Newton. Jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan M atau massa. Nah, tadi dikatakan bahwa massa benda yang semakin besar, maka percepatannya akan semakin besar juga. Padahal antara massa dan juga percepatan ini berbanding terbalik. Jadi yang nomor 2 ini kurang tepat. Kemudian nomor 3, ketika dayung mendorong air ke belakang, sampan akan meluncur ke depan. Nah, ini termasuk juga dalam F aksi. Nomor 3, ketika mendayung Nomor 3, ketika dayung mendorong air ke belakang, sampan akan meluncur ke depan. Nah, ini termasuk dalam hukum Newton yang ketiga, yaitu dia termasuk di F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita mendorong dayung ke arah belakang, maka sampan itu dia akan mengarah ke depan. Kemudian nomor 4, ketika mendorong mobil di jalan yang tidak rata, maka lebih berat dibandingkan di jalan yang rata. Sebenarnya ini juga benar. Jadi kalau misalnya kita mendorong mobil di jalan yang nggak rata, itu kan kita akan merasakan berat yang lebih berat gitu dibandingkan ketika kita itu mendorong di jalan yang rata. Meskipun nomor 4 itu jawabannya benar, tapi ternyata ini tuh ada kekeliruan dari soalnya. Nah, harusnya pada poin yang lebih berat ini tuh dituliskannya adalah lebih kecil atau lebih ringan, sehingga nomor 4 nanti jawabannya menjadi salah, seperti itu. Nah, sehingga dari penjelasan tadi, nomor 4 kan kita eliminasi karena ada kekeliruan soal ya. Kemudian yang kita seleksi adalah di nomor 1 dan juga di nomor 3, yaitu di option yang B. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi manakah pernyataan yang sesuai dengan prinsip dari hukum Newton. Nah, dari nomor yang pertama, semakin cepat seseorang mengendarai sepeda, maka akan semakin besar pula terpaan angin dari depan. Nah, ini benar ya, ini termasuk dalam hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian nomor 2, massa benda yang semakin besar, maka akan makin besar pula percepatan yang dialami benda.
Nah, ini tuh masuknya di hukum 2 Newton, di mana A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, dicek lagi di pernyataan tadi, massa benda yang besar, maka percepatannya juga besar. Ternyata tidak begitu. Di sini kita perhatikan bahwa massa dan juga percepatan itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya massanya itu semakin besar, maka nanti percepatannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nanti massanya itu kecil, maka nanti percepatannya akan semakin besar. Jadi yang nomor 2 ini kurang tepat. Nomor 3, ketika dayung mendorong air ke belakang, maka sampan akan meluncur ke depan. Nah, ini juga termasuk dalam hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Nomor 4, mendorong mobil di jalan tidak rata lebih berat dibanding di jalan yang rata. Nah, ini juga termasuk yang benar. Jadi kalau misalnya kita dorong mobil di jalan yang nggak rata, misalnya bergonjal kan itu akan lebih berat dibandingkan ketika kita itu mendorong mobil di jalan yang datar gitu. Namun di sini ternyata soalnya itu bunyinya seharusnya bukan lebih berat, tapi lebih kecil atau lebih ringan. Makanya yang nomor 4 itu dikatakan salah gitu. Tapi kalau misalnya tadi itu dikatakan bahwa lebih berat, maka ini nomor 4 termasuk jawaban yang benar. Tapi karena di nomor 4 itu sebenarnya soalnya yang salah, karena harusnya tulisannya adalah lebih kecil ataupun lebih ringan, maka nomor 4 dianggap salah gitu. Nah, sehingga disimpulkan nomor 3 bahwa pernyataan yang sesuai dengan prinsip hukum Newton itu ada di nomor 1 dan juga di nomor 3. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jadi ada 2 orang, ini masing-masing mendorong, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri dengan besaran gaya. Kalau Bayu 55 Newton dan Anton 95 Newton, di mana bendanya itu masanya adalah 80 kg. Nah, usaha total yang dilakukan resultan gaya pada benda sebesar 50 Joule, benda akan mengalami perpindahan posisi sejauh berapa? Nah, di sini kita cari dulu resultan gayanya. Jadi, sigma F sama dengan gayanya si Bayu, kita jumlahkan dengan gayanya si Anton. Nah, diperoleh sebagai berikut. Nah, si Bayu ini kan dia mendorongnya ke arah kanan, ke arah sini. Ini besarnya adalah 55 Newton. Kemudian Anton ini kan mendorongnya ke arah kiri. Besarnya berapa? 95 Newton. Nah, yang ke arah kanan ini saya anggap sebagai positif. Kemudian yang ke arah kiri saya anggap sebagai negatif. Karena berlawanan arah ya si Bayu dan juga Anton. Nah, sehingga 55 Newton dikurangi dengan 95 Newton, kita peroleh bahwa hasilnya adalah negatif 40 Newton. Nah, tanda negatif ini dia menandakan ke arah kiri. Sehingga ini terdorongnya adalah ke arah si Bayu, karena besaran gaya yang didorong itu adalah dari si Anton, sehingga menyebabkan bendanya itu dia akan lebih terdorong ke kiri. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah perpindahannya. Perpindahan itu simbolnya adalah S. Nah, di sini diketahui bahwa usaha yang dilakukan itu adalah 50 Joule. Nah, kita ingat kembali persamaan di mana W sama dengan sigma F dikalikan dengan S. W-nya kita udah dapat nih 50, sigma F-nya adalah negatif 40. Nah, kita tuliskan saja 50, kemudian nih 40-nya tidak menggunakan tanda negatif, tidak apa-apa, karena di sini negatifnya tadi hanya menunjukkan arahnya. Kemudian dikalikan dengan S. S-nya itu adalah perpindahannya. Sehingga untuk mendapatkan S, maka 50 dibagi dengan 40. Hasilnya berapa? 1,25 meter. Kita cek di ABCD, ternyata ini satuannya dalam sentimeter. Nah, kemudian ini diubah dulu 1,25 meter diubah ke dalam sentimeter, berarti dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 125 cm. Nah, jadi di sini kita cek di ABCD, yang 125 cm ternyata ada 2, ada di option B dan juga C. Tapi ingat kembali tadi, arah gayanya tadi kemana? Itu ada ke arah
Bayu. Jadi di sini opsi yang benar adalah yang C. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Nah, Amit, Budi, dan juga Husein ini mendorong meja seperti gambar di atas yang mengakibatkan meja itu bergerak sejauh 200 cm dengan usaha sebesar 150 Joule. Maka berapa besar gaya dari X-nya ini? Nah, di sini kita anggap bahwa ini tuh adalah Amir dan juga Budi, kemudian yang di sisi sini itu adalah si Huseinnya. Nah, kemudian di sini itu ada perpindahan sebesar 200 cm. Nah, ini diubah dulu ke dalam meter sehingga jadi 2 meter. Kemudian usaha yang diketahui itu adalah 150 Joule. Ini adalah W. Nah, yang pertama kita cari itu adalah sigma F-nya dulu. Jadi, total dari gaya si Amir, Budi, dan juga Husein ini kita cari dulu. Nah, di sini Amirnya itu besarannya adalah 45 Newton, kemudian X-nya itu adalah milik si Budinya, kita simbolkan dengan X juga. Kemudian Husein itu adalah yang 25 Newton. Nah, antara Budi dan juga Amir ini dia mendorongnya kan ke arah kanan, sehingga dianalogikan bahwa gayanya itu bernilai positif. Kemudian Husein ini kan mendorongnya ke arah kiri, sehingga dia dianalogikan bahwa nilainya itu adalah negatif, sehingga di sini 45 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 20. Nah, X-nya itu yang kita cari, sehingga ditambah dengan X. Persamaannya sama dengan di nomor sebelumnya tadi, di mana W sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Nah, W-nya udah kita ketahui ada 150, yang dituliskan dulu 150, sama dengan sigma F-nya itu adalah 20 ditambah dengan X. Nah, itu dituliskan di sini. Nah, ini X besar itu yang kita cari. Kalau di ini yang X kecil itu adalah perkaliannya. Nah, dikalikan dengan 2. Sehingga di sini 150-nya ini kita bagi dengan 2 sama dengan 20 ditambah dengan X. Nah, sehingga diperoleh 150 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 75. Nah, 75 sama dengan 20 ditambah dengan X. Sehingga untuk mendapatkan X-nya, 75 dikurangi dengan 20. Jadi 20-nya kita geser ke ruas yang kiri, sehingga hasilnya adalah 55 Newton. Itu di option yang A.